Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Hari ini kita sudah sampai pada tema tentang tasawuf irfani. Apa yang dimaksud dengan tasawuf irfani ini? Dalam dunia tasawuf selain tasawuf akhlaki, kita juga mengenal adanya tasawuf irfani. Jika tasawuf akhlaki pada masa sebelumnya sudah kita bicarakan bahwa tasawuf ini adalah tasawuf yang berusaha untuk memperbagus akhlak sehingga bisa membina hubungan yang lebih intens dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tasawuf irfani berusaha untuk menyingkap kebenaran atau makrifah tanpa melalui proses akal. Jadi tanpa melalui proses pembelajaran. Tasawuf irfani ini berusaha untuk menggunakan hati yang bersih. Dengan memiliki hati yang bersih, maka secara batiniah seorang sufi berusaha untuk berdialog dengan Allah dan kehendaknya. Hakikat dan kebenaran itu bisa disingkap melalui ilham yang kemudian diterima secara ruhaniyah. Seorang yang berada dalam pendakian spiritual melalui tasawuf irfani, apabila dalam perjalanan sebelumnya melakukan suatu amalan, maka ia akan berupaya untuk menganggap bahwa semua amalan yang sudah dia lakukan itu tidak pernah ada. Dia akan berusaha untuk melupakan apapun yang sudah dia perbuat, dan dia akan berusaha untuk berbuat lebih baik. Dengan demikian, maka dia akan memiliki spirit untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik. Melalui metode semacam ini, maka seorang sufi akan berupaya untuk merengkuh keikhlasan yang tertinggi. Bukan saja sekedar tidak mengingat apa yang sudah dia kerjakan, tetapi dia menganggap bahwa apa yang sudah terjadi itu bukanlah apa-apa. Sehingga dia harus berbuat sesuatu yang lebih baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa melihat itu ya, bahwa tasawuf irfani itu adalah tasawuf yang tidak lagi mengandalkan akal. Jadi tasawuf ini berusaha untuk memahami kehendak Allah. Jadi apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah? Dan untuk menangkap kehendak Allah itu, maka kita harus berusaha dengan melakukan sesuatu yang terbaik. Kita berusaha untuk membuka hati kita sedemikian rupa, sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah akan tersingkap di hadapan manusia. Begitu ya. Ada beberapa tokoh dalam tasawuf irfani ini, diantaranya yang pertama adalah Robi'ah al-Adawiyah. Jadi Robi'ah al-Adawiyah ini adalah seorang perempuan yang bernama Ummul Khair. Jadi Robi'ah binti Ismail al-Adawiyah yang lahir pada tahun 714 Masehi. Dia lahir dalam sebuah keluarga yang miskin, tapi meskipun demikian, meskipun keluarganya ini miskin, keluarga ini merupakan keluarga yang sangat religius. Dalam keluarga ini, ayahnya itu sangat mengutamakan amaliyah sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Kemiskinan yang terjadi dalam keluarganya ini kemudian membawa Robi'ah jatuh dalam ujian. Ujiannya, dia pernah menjadi seorang budak. Dalam salah-salah tugasnya ketika dia melayani tuannya sebagai budak begitu ya, maka dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika dia menjadi budak ini, dia dikenal sebagai perempuan yang pandai bermusik, dan tuannya itu rupanya memanfaatkan keahlian dari Robi'ah al-Adawiyah ini untuk memenuhi kepentingan dunianya. Meskipun demikian, dalam waktu-waktu senggang yang dia miliki, jadi dalam setiap kesempatan bahkan, jadi Robi'ah al-Adawiyah ini berusaha untuk selalu mengingat Allah. Dia selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah. Dia berusaha untuk mendekati Allah dengan menggunakan konsep cinta atau al-hub atau al-mahabbah. Cinta hanya kepada Allah dan tidak mengharapkan sesuatu yang selainnya. Cinta yang tidak bisa ia bagi bahkan kepada sesamanya. Kecintaan ini juga yang kemudian menyebabkan Robi'ah al-Adawiyah itu selalu berusaha untuk membangun kedekatan dengan Allah melalui zuhud dan perbanyak ibadah. Bahkan saking cintanya kepada Allah, lamaran sejumlah ulama terkenal pada masa itu pun ia tolak. Mengapa? Karena dia sangat khawatir pernikahan akan mengganggu keintimannya dengan Allah. Pernikahan akan menyebabkan dirinya terpisah dari Allah, hatinya tidak lagi terpaut dengan Allah. Di sini setidaknya gitu ya, kita melihat bahwa pengertian mahabbah yang diperkenalkan oleh Robi'ah al-Adawiyah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, melakukan kepatuhan kepada Allah, membenci tindakan yang berlawanan terhadapnya.
Dan yang ketiga, mengosongkan diri dari segala sesuatu kecuali hanya dirinya. Yang pertama, mahabbah itu bisa ditempuh dengan melakukan kepatuhan pada Allah. Jadi berusaha untuk melakukan yang terbaik, apa yang diajarkan dalam syariah, itu dilakukan dengan baik. Kemudian berusaha untuk membenci tindakan-tindakan yang berusaha untuk menghalangi agar syariah itu tidak terlaksana. Ini bagian yang pertama. Jadi kecintaan itu diwujudkan melalui itu. Kemudian yang kedua, mahabbah itu diwujudkan dengan cara menyerahkan diri secara totalitas hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Peribadatan, perilaku, dan segala hal yang dialami, yang dilakukan dalam kehidupan, itu secara totalitas diserahkan hanya kepada Allah sebagai wujud pengabdian terhadapnya. Jadi tidak pernah kemudian mempertimbangkan makhluk, jadi saya beribadah untuk makhluk dan seterusnya. Hal semacam ini tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengosongkan diri gitu ya, dari segala hal kecuali hanya dirinya. Jadi berusaha untuk mengosongkan diri sedemikian rupa, hatinya tidak pernah terisi oleh dunia, hatinya selalu diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tokoh yang pertama, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Tokoh yang kedua adalah Dhunun al-Misri. Dhunun al-Misri memiliki nama lengkap Abu Faid Thauban bin Ibrahim. Dia dilahirkan di salah satu kawasan di Mesir yang bernama Echmim pada tahun 180 Hijriah atau tahun 798 Masehi, dan wafat tahun 246 Hijriah atau 856 Masehi. Julukan Dhunun itu diberikan kepadanya itu berhubungan dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Posisi Al-Misri sendiri dalam tasawuf itu dilihat sangat penting karena dialah orang pertama di Mesir yang membicarakan tentang persoalan ahwal dan makomat para wali gitu ya. Jadi dia membicarakan tentang hal dan makom. Dia juga dipandang sebagai bapak faham makrifah. Kenapa? Karena Al-Misri ini adalah orang yang pertama kali mencetuskan dasar dan praktek untuk menuju makrifah dalam dunia tasawuf. Makrifah itu sendiri bisa ditempuh melalui 3 jalan menurut Dhunun al-Misri. Jadi yang pertama, makrifahnya orang awam, yaitu makrifah yang ditempuh oleh orang awam dengan mengikuti pendapat dari orang-orang yang memiliki otoritas. Jadi orang awam itu mengikuti pendapat ulama, mengikuti pendapat para filosof. Dengan mengikuti pendapat mereka, maka mereka bisa mengetahui atau mengenal sesuatu. Ini adalah makrifahnya orang awam. Termasuk dalam persoalan agama, orang awam ini diminta untuk mengikuti pendapat orang-orang yang memiliki otoritas tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, makrifat yang dimiliki oleh para teolog atau filosof. Jadi para teolog dan filosof ini mereka memahami sesuatu berdasarkan dalil atau mereka memahami sesuatu berdasarkan akal yang mereka daya gunakan. Ini yang kedua. Jadi makrifat yang ditempuh oleh para teolog dan filosof. Yang ketiga adalah makrifatnya para wali Allah, para aulia, yang diperoleh melalui anugerah Allah karena menggunakan rasa tertingginya, dan ini adalah makrifat yang tertinggi. Biasanya makrifat semacam ini diperoleh oleh kalangan sufi gitu ya. Ini adalah tokoh kedua yang kita bicarakan. Adapun tokoh yang ketiga adalah Abu Yazid al-Bustami. Beliau memiliki nama lengkap Abu Yazid. Jadi nama lengkap Abu Yazid adalah Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bustami. Kakeknya adalah bekas seorang majusi yang kemudian masuk Islam. Dia sendiri memiliki tiga saudara yang 2 lainnya bernama Adam Taifur dan Ali. Mereka semuanya adalah ahli zuhud dan ibadah. Tetapi Abu Yazid atau Taifur adalah yang paling agung di antara ketiganya. Abu Yazid al-Bustami sendiri lahir di Bustam, bagian timur Laut Persia. Dia dipanggil Taifur sejak kecilnya karena kakeknya yang bernama Surushan adalah penganut ajaran Zoroaster yang kemudian memeluk Islam, dan ayahnya adalah seorang tokoh penting dari Bustam. Keluarga Yazid termasuk keluarga yang sederhana, tetapi meskipun demikian, keluarga ini adalah keluarga yang berusaha untuk memegang teguh agama. Bahkan ibunya sendiri itu memiliki sebuah keunikan. Jadi dia ini, sang ibu ini selalu muntah-muntah ketika dia memakan makanan yang diragukan kehalalannya. Karena itu maka tidak heran kemudian ketika dia melahirkan seorang anak, maka anaknya ini kemudian menjadi anak yang sangat pandai dan selalu mengikuti
ajaran agama dengan baik. Jadi dia termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Abu Yazid Al-Bustami ini merupakan salah satu tokoh yang kemudian memperkenalkan konsep fana dan baqo. Jadi fana sendiri itu biasanya digunakan untuk menyebutkan tentang suatu kekosongan gitu ya. Jadi fana ini seringkali juga diartikan sebagai keadaan moral yang luhur, yaitu hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dalam segala perbuatan manusia sehingga dia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar. Ia selalu menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Ini fana. Sedangkan kata baqo itu maknanya adalah tetap, tinggal, atau kekal. Yang maknanya, jadi setelah kita mengosongkan diri dari sesuatu yang selain Allah, maka kemudian kita mengekalkan Allah itu dalam hati kita, dalam diri kita. Kemudian tokoh berikutnya adalah Abu Mansur Al-Halaj. Jadi Abu Mansur Al-Halaj ini dikenal, jadi beliau memiliki nama Abu Bakar Al-Muhidz Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Tokoh ini adalah tokoh yang cukup dikenal. Al-Halaj dikenal sebagai tokoh sufi yang mengajarkan tentang hulul dan wahdatus syuhud gitu ya. Jadi hulul sendiri itu berarti paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya, setelah semua sifat kemanusiaan yang ada dalam dirinya dilenyapkan. Jadi Al-Halaj itu memiliki keyakinan bahwa manusia itu sebenarnya memiliki sifat ketuhanan dan sekaligus sifat kemanusiaan. Sifat ketuhanan itu sendiri sering dikenal dengan sebutan lahud, sementara sifat kemanusiaan itu sering dikenal sebagai nasud. Jadi jika nasud Allah itu mengandung tabiat seperti manusia yang terdiri dari roh dan jasad, maka lahud itu tidak dapat bersatu dengan manusia kecuali dengan cara menempati tubuh tersebut sehingga hilang sifat-sifat kemanusiaannya. Jadi menurut Al-Halaj ini sebagaimana halnya yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ucapan-ucapan Al-Halaj yang berasal dari keyakinan yang dia miliki, itu salah satunya yang cukup menggemparkan itu ya. Itu adalah ungkapan ana al-haq. Yang konon ucapan ini, jadi ini merujuk pada ungkapan bahwa aku ini adalah al-haq. Jadi istilah al-haq itu kalau dalam dunia tasawuf itu sering dinisbahkan kepada keberadaan Allah. Jadi ini seperti sebuah pengakuan yang menyatakan aku ini adalah Allah. Ungkapan ini ternyata tidak bisa dimaafkan oleh sejumlah ahli fikih karena dianggap bisa mendatangkan kemudorotan dan kesesatan. Jika hal ini kemudian dijadikan alasan, dijadikan sebagai rujukan oleh kalangan awam. Karena itu maka kemudian berdasarkan ungkapan ini, maka menjadi alasan untuk menangkap dan memenjarakan dirinya. Jadi setahun kemudian ternyata dia bisa meloloskan diri dari penjara berkat pertolongan dari sipir penjara, tapi 4 tahun kemudian dia tertangkap lagi di kota Sus gitu ya. Setelah di penjara selama 8 tahun di Baghdad, dia kemudian disiksa di hadapan penguasa. Jadi terkait dengan hulul ini, nanti silahkan pelajari kembali pada pembelajaran kita terdahulu. Anda bisa mengakses perkuliahan kita dengan tema tasawuf falsafi. Jadi kita kadangkala menemukan gitu ya. Jadi tokoh-tokoh yang dibahas dalam tasawuf irfani ternyata juga kita temukan dalam tasawuf falsafi. Dan kadangkala tokoh yang dibahas dalam tasawuf irfani juga bisa ditemukan dalam tasawuf akhlaki. Karena memang dunia tasawuf itu sangat luas dan saling berhubungan. Jadi upaya untuk mengkategorikan tasawuf dalam tasawuf falsafi, tasawuf irfani, dan tasawuf akhlaki itu baru dilakukan oleh masyarakat atau umat Islam atau sarjana muslim atau para ulama pada masa berikutnya. Saya kira itu perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melalui semua cobaan yang berasal dari Allah yang diturunkan kepada kita hari ini, dan kita bisa lulus dengan baik, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.